Selamat pagi, kami dari mahasiswa Universitas Negeri Medan akan menjelaskan apa itu konsep kepemimpinan yang terdiri dari Cika Aprilia, Desi Arsani Purba, Gilbert X. Saudi Hutauruk, Maisi Kurniati, Megawati Putri Simanjuntak, dan Paskaria Aprilianti Halawa. Pengertian kepemimpinan. Swansburg 1995 menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktivitas suatu kelompok yang terorganisasi dalam usahanya mencapai penetapan dan pencapaian tujuan. Menurut George Terry 1986, kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja dengan sukarela untuk mencapai tujuan kelompok. Kepemimpinan merupakan penggunaan keterampilan seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan menurut Sullivan dan Dekker tahun 1989. Definisi pengertian kepemimpinan di atas, maka kepemimpinan dipandang sebagai suatu proses interaktif yang dinamis yang mencakup 3 dimensi, yaitu dimensi pimpinan, bawahan, dan situasi. Perbedaan kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan menekankan pada proses perilaku yang berfungsi di dalam dan di luar suatu organisasi. Seorang pemimpin harus dapat memotivasi dan memberi inspirasi orang lain secara individu maupun secara kelompok. Dan manajemen merupakan pengkoordinasian dan pengintegrasian semua sumber yang ada melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam pencapaian tujuan. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu. Gaya kepemimpinan terdiri dari 4 gaya. Yang pertama demokrasi, otoriter atau otokratik, partisipatif, dan bebas tindak atau laissez-faire. Macam gaya kepemimpinan. Yang pertama, terdapat gaya kepemimpinan demokratis. Orang-orang yang dipimpinnya sebagai subjek, usaha untuk memanfaatkan kemampuan setiap orang yang ada di dalam organisasi untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan, mengambil keputusan sangat mementingkan diskusi dan musyawarah, dan berusaha mengutamakan kerjasama dan teamwork. Yang selanjutnya terdapat gaya kepemimpinan otoriter, menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau sekelompok kecil. Pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal, kedudukan bawahan semata-mata sebagai pelaksanaan keputusan, perintah, dan bahkan kehendak pemimpin. Kemudian terdapat gaya kepemimpinan bebas, kebalikan dari tipe atau gaya kepemimpinan otoriter, cenderung didominasi oleh perilaku kepemimpinan kompromi atau kompromiser dan perilaku kepemimpinan pembelot atau deserter. Pemimpin berkedudukan sebagai simbol, pimpinan melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahannya dan keputusan lebih banyak dibuat oleh para bawahan. Partisipatif merupakan gabungan antara otokratik dan demokratik. Pemimpin menyampaikan hasil analisa masalah dan mengusulkan tindakannya. Staf diminta saran dan kritikannya serta mempertimbangkan respon staf terhadap usulnya dan keputusan akhir oleh kelompok. Bebas tindak. Bebas tindak merupakan pimpinan ofisial. Pimpinan melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahan. Karyawan menentukan sendiri kegiatan tanpa pengarahan, supervisi, dan koordinasi. Keputusan lebih banyak dibuat oleh para bawahan. Kebijaksanaan lebih banyak dibuat oleh para bawahan, dan karyawan mengevaluasi pekerjaan sesuai dengan caranya sendiri. Pimpinan hanya sebagai sumber informasi dan pengendalian minimal. Pimpinan hanya berkomunikasi apabila diperlukan oleh bawahannya. Hampir tiada pengarahan dari pimpinan. Prakarsara selalu datang dari bawahan. Tanggung jawab keberhasilan organisasi dipikul oleh orang per orang. Teori munculnya kepemimpinan. Yang pertama, teori genetis atau keturunan. Leader are born and normed, bahwa pimpinan itu dilahirkan bakat atau lahir bukan dibuat. Dalam keadaan yang bagaimanapun, seorang ditempatkan karena ia telah ditakdirkan menjadi pemimpin. Disebutkan pula bahwa gen sifat kepemimpinan diturunkan oleh orang tuanya yang juga seorang pemimpin. Selanjutnya, teori sosial atau leader are made and not born.
yaitu pemimpin itu dibuat atau dididik, bukannya lahir secara kodrati, para penganut teori ini mengetengahkan pendapat yang mengatakan bahwa setiap orang biasa menjadi pemimpin apabila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup. Teori ekologis, seseorang hanya akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila ia telah memiliki bakat kepemimpinan. Bakat tersebut kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman yang memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut. Sifat dasar kepemimpinan mempunyai 6 sifat. Yang pertama motivation, kedua empati, ketiga self-esteem, yang keempat decision making, yang kelima komitmen, dan yang keenam interpersonal awareness. Kompetensi kepemimpinan. Kompetensi kepemimpinan, kemampuan yang dimiliki seseorang yang nampak pada sikapnya yang sesuai dengan kebutuhan kerja dalam parameter lingkungan organisasi dan memberikan hasil yang diinginkan. Cousins dan Posner pada tahun 1995 ada 5 praktek mendasar pemimpin yang memiliki kualitas kepemimpinan unggul, yaitu yang pertama pemimpin yang menentang proses, kedua memberikan inspirasi wawasan bersama, ketiga memungkinkan orang lain dapat bertindak dan berpartisipasi, yang keempat mampu menjadi penunjuk jalan, dan yang kelima memotivasi bawahan. Burwas pada tahun 1996 menyatakan bahwa beberapa kriteria kualitas kepemimpinan manajer yang baik, antara lain yang pertama memiliki komitmen organisasi yang kuat, visionary, disiplin diri yang tinggi, tidak melakukan kesalahan yang sama, antusias, berwawasan luas, kemampuan komunikasi yang tinggi, manajemen waktu, mampu menangani setiap tekanan, mampu sebagai pendidik atau guru bagi bawahannya, empati, berpikir positif, memiliki dasar spiritual yang kuat, dan selalu siap melayani. 10 keterampilan untuk menjadi seorang pemimpin yang sukses. Yang pertama, tentukan visi Anda, jelaskan visi Anda, kenali gaya kepemimpinan Anda, bedakan kepemimpinan dengan manajemen, pelajari dan taati aturan, jaga kepercayaan kolega Anda, pahami aturan kekuasaan, bertindaklah seperti seorang pemimpin, kaderasi kepemimpinan, dan jaga keseimbangan hidup Anda. 5 dimensi kepercayaan. Yang pertama integritas, merujuk pada kejujuran dan kebenaran. Yang kedua kompetensi, mencakup pengetahuan dan keterampilan teknis dan interpersonal. Yang ketiga konsistensi, terkait dengan kehandalan, prediktabilitas, dan pertimbangan baik seorang dalam menangani situasi-situasi. Ketidaksesuaian antara kata-kata dan tindakan mengikis kepercayaan. Yang keempat yaitu loyalitas, adalah keinginan untuk melindungi dan menyelamatkan wajah untuk orang lain. Kepercayaan menurut bahwa Anda dapat bergantung pada seseorang untuk tidak bertindak oportunis. Dan yang kelima keterbukaan, Anda mengandalkan orang untuk memberikan ke Anda kebenaran senyatanya. Tingkatan manajemen atau manajemen level. Yang pertama manajer lini, garis pertama atau first line, tingkatan manajemen yang paling rendah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Yang kedua manajer menengah atau middle manager. Manajemen menengah dapat meliputi beberapa tingkatan dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir manajer puncak atau top manager, terdiri dari kelompok yang relatif kecil. Manajer puncak bertanggung jawab atas manajemen keseluruhan dari organisasi. Keterampilan manajerial. Robert L. Katz pada tahun 1970-an mengemukakan bahwa setiap manajer membutuhkan minimal 3 keterampilan dasar. Yang pertama keterampilan konseptual atau conceptual skill, yang kedua keterampilan berhubungan dengan orang lain atau humanity skill, yang ketiga keterampilan teknis atau technical skill, yang keempat keterampilan manajemen waktu, dan yang kelima keterampilan membuat keputusan. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf dan terima kasih.